Tim nasional Indonesia di pertandingan kedua FIFA Matchday di bulan September ini bermain imbang 0-0 dengan tim nasional Libanon. Secara permainan, tim nasional Indonesia memang berbeda jauh dengan tim yang sebelumnya. Karena sepertinya tim kali ini adalah tim yang akan dijadikan sebagai starting line up dari Patrick Kluivert ketika nanti kita melakukan pertandingan di round keempat melawan Arab Saudi maupun melawan Irak. Ya mungkin akan ada adjustment sedikit, pergantian sedikit beberapa pemain tergantung dari tingkat fitnessnya mereka dan lain-lain. Dan yang pasti secara skema harusnya ini sudah fix. Tapi memang sangat disayangkan kalau menurut gua kita belum bisa menciptakan gol. Memang kita sangat dominan sekali dalam hal ball possession. Kita sangat dominan dalam melakukan serangan. Kita berhasil membawa bola sampai ke final third. Tapi dalam hal finishing memang kita belum berhasil. Di satu sisi memang tim nasional Libanon hanya bermain menunggu. Mereka hanya bertahan dan sepertinya tidak punya niatan untuk menang maupun untuk mencetak gol. Karena sangat jarang sekali mereka melakukan counter attack. Ada momen di mana ketika mereka sudah sampai di tengah, mereka mengembalikan lagi bola ke belakang. Jadi sepertinya memang secara game plan mereka tidak ingin mencetak gol kalau yang gue lihat. Dan ini memang sangat disayangkan karena lini pertahanan kita belum teruji. Tapi dengan skema yang baru, gue melihatnya memang ada sesuatu yang bagus di sini. Dengan memakai 4 back, di mana nanti ketika kita menyerang memakai formasi 2-4-3-1, itu terlihat bahwa secara serangan kita lebih fluid. Dan ketika ada serangan Bali pun, dua pivot kita, yaitu Joy Pelupesi dan juga Verdong, itu cukup sangat bagus membaca permainan dan berhasil melakukan penghentian bola ketika mereka belum bisa membangun serangan. Walaupun memang belum kelihatan sih sebenarnya serangannya dari Libanon. Tapi dengan dua kemampuan pemain ini, yang Joy yang mampu membaca permainan dan juga Verdong yang punya kecepatan, harusnya bisa saling mengcover dan saling menguatkan mereka berdua. Belum lagi di belakang kita ada Kevin Dix dan juga ada JISS. Permainan Indonesia dominan sekali dengan melakukan crossing. Itu di babak kedua. Padahal di babak pertama gue lebih suka sebenarnya permainan ketika di babak pertama. Kenapa? Karena kita tidak terlalu terburu-buru untuk melakukan crossing. Jadi kita tidak langsung melakukan early crossing, memberikan bola ke tengah, mencoba melakukan penetrasi dan beberapa peluang sebenarnya kita dapatkan walaupun memang final pass-nya masih belum berhasil. Bahkan di pertandingan ini yang mendapatkan shoot on target pun adalah Libanon karena kita ada sedikit lengah sih waktu itu. Untungnya Audero mampu menahan tendangan dari pemain Libanon. Nah ini masih menjadi PR sebenarnya. Makanya kemarin sebenarnya gue berharap ketika kita melawan tim lemah Makau, sebenarnya skala skema pemain yang dimainkan sudah minimal 50% adalah pemain yang akan menjadi pemain utamanya ketika kita akan berlaga di round 4. Tapi ya gue merasa ya kemarin kita melawan Makau ya agak sayang sih sebenarnya, dan ternyata di pertandingan kedua pun kita tidak bisa menciptakan gol. Ya ini sangat disayangkan sih kalau menurut gua. Ya mudah-mudahan di pertandingan aslinya nanti di bulan Oktober ketika kita melawan Arab Saudi dan juga Irak, kita bisa bermain lebih bagus lagi. Dan mudah-mudahan lini pertahanan kita juga tidak terhilang konsentrasinya, karena sangat berbahaya sekali dengan permainan seperti tadi. Nah mudah-mudahan di waktu 1 bulan ini, ya walaupun memang kita udah nggak punya pertandingan lagi ya buat memperbaiki skemanya kita, ya mudah-mudahan apa yang sudah difinalkan hari ini mudah-mudahan bisa membawa hasil bagus di ronde keempat ini. Ya dengan 2 kali seri pun kita masih bisa jadi juara grup asal kita menang selisih gol, asal kita menang produktivitas, ataupun kalau misal 0-0 semua ya bisa jadi kita menjadi kartu kuning yang paling sedikit ya. Peluang itulah masih ada. Jadi dengan 2 kali seri pun kita masih memungkinkan untuk lolos ke Piala Dunia. Tapi nanti kita lihat seperti apa permainannya, karena ini yang tadi gue sayangkan juga sih. Memang seharusnya kita kalau bisa sih friendly match-nya itu bermain away. Jadi ketika kita bermain away,
bisa jadi kita yang ditekan. Karena tadi gue lihat Libanon itu tidak ada pressingnya sama sekali gitu loh. Ketika mereka kehilangan bola, ya mereka tidak langsung nge-press. Beda memang dengan tim kita. Ketika kita timnas Indonesia kehilangan bola, kita langsung nge-press, mencoba untuk merecover bola. Dan itu suatu hal yang positif kalau menurut gue. Ya, permainannya sudah terlihat kalau gue melihatnya, tapi memang yang menjadi PR adalah bagaimana caranya kita mencetak gol. Serangan balik pun tadi tidak terlalu banyak terlihat yang gue lihat. Ada beberapa kali dan hampir memang kita bisa mendapatkan peluang, tapi crossingnya tidak nyampe. Ya mudah-mudahan ketika nanti pertandingan aslinya di round keempat kita bisa menciptakan peluang dan bisa menciptakan gol. Karena mau nggak mau, kalau kita pengen lolos ke Piala Dunia, kita harus bisa mencetak gol. Ya mudah-mudahan kita semua tetap konsisten mendukung tim nasional kita. Bahkan Kapten J sendiri bilang bahwa dia berharap bahwa banyak dari supporter Indonesia yang bisa berangkat ke Arab Saudi buat mendukung mereka. Karena itu merupakan energi ekstra buat mereka untuk bertanding di lapangan. Nah gue yakin sih banyak, apalagi di Arab. Orang Indonesia tuh banyak banget di Arab. Dan kalau memang kita bisa dapat tiketnya banyak, ya mudah-mudahan itu akan menjadi home-nya kita di sana dengan banyaknya supporter dari tim nasional Indonesia. Oke, mudah-mudahan kita mendapatkan hasil yang terbaik di round 4 ini nanti di bulan Oktober dan tentunya maju sepak bola Indonesia.